Halo pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali bisa hadir menjumpai Anda di program spesial Galeri Sakti TV edisi spesial Lebaran. Kali ini pun topik pembahasannya juga lebih spesial. Sudah hadir dua narasumber bersama saya di sini yang akan membahas topik seputar komunitas merajut harapan perkembangan dunia perfilman lokal ya. Seperti kita tahu pemirsa bahwa komunitas merupakan salah satu wadah bagi masyarakat atau penghobi tertentu untuk berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang positif bagi anggotanya. Salah satunya adalah komunitas film yang mewadahi sineas atau orang-orang yang memiliki keahlian di industri perfilman untuk berkreasi dengan membuat film, khususnya film lokal. Dari sini pula nantinya akan muncul bibit-bibit sineas di tanah air dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Nah ternyata nih di Madiun ada loh komunitas film namanya KFM, Komunitas Film Madiun. Dan di episode Galeri Sakti TV spesial Lebaran kali ini saya sudah mengundang dua sosok. Yang pertama adalah sosok di balik terbentuknya Komunitas Film Madiun itu sendiri. Dan satu lagi adalah sosok atau mungkin salah satu sineas Madiun yang film pendeknya cukup menarik untuk diulas. Nah, langsung saja ya. Kita sapa dua narasumber kita pada hari ini. Ada Mas Novan Arendra, founder komunitas Film Madiun. Halo Mas, bagaimana? Pagi. Selamat pagi, siang, sore. Selamat pagi, siang, sore. Siap, bagaimana kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah, ikut senang kalau kabarnya sehat juga, baik juga ya Mas ya. Dan satu lagi adalah sutradara, produser, dan lain sebagainya dari film berjudul Melek. Namanya Mas Nahnu Asrullah. Ansarullah, Mbak? Salah saya ternyata. Nahnu Ansarullah. Ya, betul. Ya. Oke, sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Halo guys, selamat siang, pagi, dan juga selamat malam. Iya, pokoknya semua selamat diucapin aja. Iya, jadi tadi tuh udah aku spoiler nih tentang komunitas Film Madiun. Tapi yang pastinya nanti ngobrol-ngobrol seputar film juga nih. Film Melek ini film apa sih gitu kan ya? Film Melek ini yang seperti apa? Dari mana datangnya? Dari mana produksinya? Dan lain sebagainya nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu saya mau ngobrol dulu sama Mas Novan terlebih dahulu ya. Mas Nahnu ya, saya singkirkan terlebih dahulu Anda ya. Oke, Mas Nahnu, Mas Novan, saya pengen tahu nih secara singkat. Bagaimana sih awal mulanya kok kepikiran bikin komunitas film di Madiun gitu? Gini ya, tertariknya saya itu membuat komunitas karena salah satunya saya penggiat film. Oke. Saya filmmaker di Jakarta, saya sinematografer di Jakarta, sinematografer nasional. Saya sudah 10 film layar lebar yang saya buat. Wah, luar biasa. Dan juga ada yang masih 2 yang belum tayang di bioskop. Nah, saya itu setiap dari Jakarta ke Madiun, nyampe Madiun itu selalu gelisah saya. Kenapa Mas gelisahnya itu? Gelisah saya nggak bisa berbuat apa-apa di kota ini gitu loh. Kotanya bagus tapi SDM-nya kemana ini gitu. Oke. Jadi mulai tahun 2019 saya itu upload di Facebook mengadakan workshop gratis videografi sama fotografi gratis. Oke. Nah, waktu itu pesertanya dari Caruban, Madiun, Magetan kalau nggak salah ya, 3 kota itu terkumpullah sejumlah mungkin kurang lebih 50. Pertama kali workshop itu ada di Jalan Pahlawan, kita ngopi sambil aku ngisi workshop. Oke, menarik. Kedua aku workshopnya di Kopi Kakak waktu itu. Berganti-ganti terus kafe. Setiap workshop saya kan belum punya tempat. Iya. Jadi pindah kafe saya ngasih materi, pindah kafe saya materi. Berhubung kebanyakan kegiatan saya, kebanyakan syuting off selama itu. Jadi 2019 off, di 2021 off. 2020 masih saya ngajar sukarela, 2021 off total, baru 2022 saya buatin event tersebut. Oke. Nah, jadi komunitas film ini sebuah wadah di mana mau belajar fotografi Bisa gitu ya? gratis. Soalnya sebelumnya saya menjadi seorang sinematografer, saya dulu sekolahnya fotografi komersil. Ini dari awal karir aja ya. Oke. Iya. Saya memulainya itu kuliahnya di Airlangga Broadcast di Surabaya. Terus saya merasa saya sempat jadi editor sama kameramen JTV waktu itu, tapi masih kurang puas.
Saya cabut dari kampus sama GTV, saya kabur ke Jakarta, saya sekolah fotografi komersil, masih kurang puas, saya sekolah film. Nah, ya itulah terbentuknya saya, oh di sini nih passion saya di film. Oke, awal mulanya. Kalau dari secara personalnya Mas Novan lah ya, sampai akhirnya kok pulang ke Madiun ini kok nggak memiliki kebebasan atau nggak ngerti mau ngapain gitu ya? Karena saya lihat kok gini-gini aja ya kotanya ya. Ini harus ada yang memulai nih. Kalau aku nggak memulai nggak ketemu nih kayak sutradara Patmo, Nahnu atau anak-anak filmmaker yang lain. Karena saya pantau di sosial media videonya receh semua gitu loh Mbak. Ini harus ada yang menaungi nih, harus ada yang benerin nih gitu. Biar lebih terarah. Biar terarah dan harus ada yang ngasih link ke Jakarta biar mereka ada kesempatan juga untuk berjuang di Jakarta juga. Oke, ini kalau dari sudut pandangnya Mas Novan ya, saya mau tanya, tujuan dibentuknya komunitas ini udah jelas berarti mewadahi mereka para sineas begitu kan? Kemudian bagaimana nih respon mereka-mereka yang cinta dengan dunia perfilman ini? Apakah positif? Apakah banyak yang ikut bergabung akhirnya dengan komunitas ini atau bagaimana, Mas? Sebenarnya banyak sekali ya yang tertarik ya. Bahkan ada yang bapak-bapak telepon saya, ibu-ibu pengen belajar fotografi, videografi. Mungkin mereka keterbatasan alat ya. Terkadang Mas, aku mau belajar videografi tapi dari HP ya monggo-monggo aja, tapi saya nerapinya secara prosedur sekolah film gitu loh. Saya bukan menerapinya prosedur secara HP gitu kan. Jadi mereka akhirnya pertama kuat dengan materi saya, akhirnya down mundur kena materi saya. Jadi yang bertahan itu ya banyak, yang mundur juga banyak. Karena beberapa faktor, salah satunya adalah SDA lah ya, sumber daya alatnya begitu kan ya. Mungkin ya seperti kita tahu bahwa perfilman itu kan juga bukan sesuatu yang mudah ya Mas ya. Betul. Ada alat-alat yang proper yang harus digunain kan gitu ya Mas ya. Dari kamera saya fasilitasi, drone saya fasilitasi, terus komputer editing ada, semuanya sih ada, tinggal SDM-nya aja. Jadi anak-anak yang ngumpul di tempat saya ya bawa badan doang. Bisa sebenarnya. Iya bisa, tinggal bawa badan doang. Cuma kan mereka kan harus antri, kameranya kan aku cuma ngasihnya satu. Kalau mau pinjem ya harus sesuai urutan kan gitu, nggak bisa langsung bareng-bareng. Kameranya cuma satu, memang mau dipecah belah, nggak jadi dibikin film malahan nantinya. Tapi kalau dari sudut pandang komunitas film Madiun sendiri yang sudah ada dari 2019 gitu kan, secara tidak langsung, officialnya mungkin baru ada event kemarin begitu ya Mas ya? 2022. Betul. Itu bagaimana sih sebenarnya perkembangan film lokal di sini aja, di Kota Madiun atau Kabupaten Madiun aja? Untuk perkembangannya sih sebenarnya sangat tertinggal ya. Kalau saya baca peluangnya ya, dengan Jogja, jaraknya dengan Jogja dekat tapi tertinggal jauh. Dari Surabaya, mungkin kalau Madiun sama Surabaya nggak jauh beda. Karena filmmakernya Surabaya saya juga yang mengawalinya. Kayak Invis, Independent Film Surabaya. Saya sama teman-teman yang mendirikan. Terbentuknya Invis itu. Anak-anak Malang itu mungkin kalau sama Madiun ya, itu kalau pelopornya kan saya ada di Madiun, mungkin ya nggak jauh beda lah ya. Cuma saya harus menemukan anak-anak yang bisa aku rangkul, ketika aku dapat job bisa aku bagi ke mereka. Itu buat latihan anak-anak itu gitu loh. Respeknya untuk yang kemarin sih sangat bagus, cuma ya mungkin ada yang underestimate. Kok ribet gini sih workshopnya, kok seperti ini sih pembelajarannya gitu. Oke, agak sangat disayang. Iya, ya emang harus bertahap kan. Betul, nggak bisa langsung rame atau langsung booming gitu juga agak susah. Oke, nanti ini cukup menarik sebenarnya pembahasannya, dan ada event yang baru digelar tadi sudah di spoiler di tahun 2022 kemarin, baru beberapa bulan yang lalu, dan nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama saya di Galeri Sakti TV edisi spesial Lebaran.